Pada tahun 1927, sebuah perjalanan bersejarah dilakukan ke Yogyakarta oleh pembuat film Willy Mullens. Melalui lensa kameranya, berbagai sisi kehidupan kota, budaya masyarakat, serta bentang alam Jawa berhasil direkam dan kini menjadi jendela bagi kita untuk menengok masa lalu. Kamera pertama-tama menyorot suasana kota Yogyakarta. Jalan-jalan tampak lengang namun hidup dengan lalu lalang masyarakat yang menjalani aktivitas sehari-hari. Lensa kemudian mengarah ke Gedung Agung, kediaman residen Belanda di Yogyakarta, yang kala itu menjadi simbol kekuasaan pemerintahan kolonial. Dari pusat kota, kamera bergerak menuju kawasan Ngabean. Di latar depan, sebuah gerobak melintas perlahan, menggambarkan ritme kehidupan rakyat kecil yang sederhana, namun penuh daya juang. Perjalanan berlanjut ke salah satu gerbang keraton. Kamera melewati pintu gerbang tersebut, seolah mengajak penonton memasuki jantung kebudayaan Jawa. Dua pria berpakaian rapi terlihat berjalan menuju sebuah perayaan di lingkungan istana. Di antara tembok-tembok keraton, suasana terasa tenang, hikmat, dan berwibawa. Kamera juga menampilkan satu-satunya gajah milik Sultan yang masih tersisa pada masa itu, menjadi simbol kemegahan dan kekuasaan keraton. Di belakang keraton terbentang alun-alun yang luas. Tampak sebuah pasar rakyat dengan latar belakang reruntuhan bangunan kastel air. Disinilah denyut kehidupan masyarakat terasa paling kuat, tempat orang bertemu, berdagang, dan bertukar kabar. Dari kejauhan, Gunung Merapi yang masih aktif berdiri megah, seakan menjadi penjaga abadi Yogyakarta. Gunung ini bukan hanya lanskap alam, tetapi juga bagian dari kepercayaan dan kosmologi masyarakat Jawa. Rekaman kemudian memperlihatkan gereja Katolik Roma di kawasan Kota Baru, Yogyakarta, sebuah permukiman Belanda atau Indische, termasuk area sekitar Jonkheer Boulevard. Bangunan-bangunan bergaya Eropa berdiri berdampingan dengan suasana lokal, menandai pertemuan dua dunia dalam satu kota. Kamera juga menampilkan Kali Codeh pada tahun 1927. Sungai yang mengalir membelah kota dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Inilah Jalan Sultan Boulevard dan Kroonprins Laan pada masa itu. Kini Sultan Boulevard dikenal sebagai Jalan Ahmad Jazuli, sementara Kroonprins Laan menjadi Jalan Faridan Mursidan Noto. Nama boleh berubah, tetapi jejak sejarahnya tetap abadi. Kawasan permukiman Tionghoa serta jalan residentialan turut terekam memperlihatkan keberagaman etnis yang telah lama menjadi bagian dari Yogyakarta. Salah satu adegan paling menarik adalah dokumentasi Hari Pasar Besar. Suasana pasar tampak ramai, penuh warna, dan syarat kehidupan. Aktivitas jual beli berlangsung tanpa henti, memperlihatkan denyut ekonomi rakyat. Di tengah keramaian, terlihat para penjual ayam dan burung perkutut, burung kesayangan orang Jawa. Hampir di setiap rumah desa, sangkar kecil berisi burung perkutut menjadi pemandangan lazim, menandakan kedekatan manusia dengan alam serta kecintaan terhadap kicau burung.
Di antara suara kepakan sayap dan kicauan merdu, tersimpan kisah tentang hobi, tradisi, dan hubungan yang terjalin sejak lama antara manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Rekaman ditutup dengan lapak penjual ayam potong. Ayam merupakan lauk yang hampir selalu hadir dalam hidangan nasi masyarakat Jawa. Sebuah penutup sederhana yang merefleksikan keseharian rakyat pada masa itu. Itulah antara lain Wajah Yogyakarta tahun 1927. Sebuah potret masa lalu yang bukan sekadar gambar bergerak, melainkan warisan visual yang menyimpan cerita tentang kehidupan, budaya, dan jati diri sebuah kota. Mari kita putar kembali perjalanan ini secara utuh. Kita menembus waktu kembali ke tahun 1927, menyusuri jejak-jejak lama Yogyakarta sebagaimana terekam oleh kamera kolonial. Setiap gambar yang bergerak bukan sekadar arsip, melainkan saksi bisu kehidupan, budaya, dan denyut kota di masa silam. Bersiaplah, karena kita akan menapaki kembali lorong sejarah, melihat Yogyakarta sebagaimana ia pernah hadir hampir 1 abad yang lalu.